Pimpinan DPR RI menilai usulan pemerintah memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden pada rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP tidak tepat. Hal ini dikhawatirkan akan mengekang hak berpendapat warga sipil dan membahayakan demokrasi di Indonesia. Ditemui saat menghadiri rapat konsultasi pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pemulihan pasal penghinaan presiden ini sangat tidak tepat. Presiden atau pejabat negara lainnya tidak dapat menggunakan wewenang dan jabatannya untuk menindak para pengkritik dan penghina di ruang publik. Fahri menjelaskan, pasal-pasal tersebut hanya dapat digunakan untuk melindungi simbol-simbol negara seperti bendera, lambang Garuda, dan semacamnya. Karena lambang negara itu benda mati, sedangkan presiden adalah pejabat negara yang hidup. Menurut Fahri, jika presiden atau pejabat negara lainnya merasa tersinggung dengan kritikan atau penghinaan dari pihak lainnya, maka dapat melaporkannya melalui pasal perbuatan tidak menyenangkan. Yang jadi lambang itu benda mati, bendera, Garuda Pancasila, Garuda, dan sebagainya itu. Kalau kita ini tidak. Nah, karena itulah kalau kita tersinggung secara pribadi, laporkan saja itu sebagai tindakan tidak menyenangkan pribadi. Tapi kalau kita menggunakan jabatan kita untuk kemudian menghukum orang, itu tidak benar. Kita ini jadi pejabat publik, ya memang tujuannya supaya dimaki-maki dan dikritik rakyat. Itu tidak ada masalah itu, santai aja. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menilai pasal dalam undang-undang yang sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau MK tidak dapat diusulkan atau bahkan diaktifkan kembali. Sarifuddin menolak dipulihkan kembali pasal tersebut karena dikhawatirkan akan memasung kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi di tengah masyarakat. Kebebasan menyatakan pendapat juga dilindungi oleh undang-undang. Beberapa pasal diantaranya itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misalnya ini dimunculkan kembali dan dihidupkan dalam dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana, saya kira ini kan kita akan lihat nantinya dalam proses pembahasannya, karena pengetahuan saya bahwa pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi saya kira tidak mungkin akan kita munculkan kembali atau hidupkan kembali gitu loh. Nah, kita khawatirkan bahwa ketika pasal ini masuk dalam rumusan Kitab Undang Hukum Pidana, ini bisa memerangus ya hak-hak berpendapat ya dan berekspresi setiap warga negara gitu loh ya. Tim Liputan TV Parlemen melaporkan.